Legislator PDI Perjuangan mengecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Ia meminta Budi Aris tak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Duryanto mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Aris tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Aris untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Aris tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdiki. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Aris diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkomdigi yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Aris pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Aris enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Barreskrim Polri. Budi Aris dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada kader PDIP. Delapan orang kader PDI Perjuangan mendatangi Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti.
Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Budi Ari sedang berseteru dengan kader PDIP karena mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas pemerintah dengan kader PDIP. Kami tidak siap, Pak Presiden. Kita siap bagaimana? Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Barreskrim Polri, pemirsa, kita bergabung dengan jurnalis iNews Jonathan Simanjuntak. Selamat siang, Jona. Apakah proses pelaporan masih berlangsung hingga saat ini dan apa yang disampaikan para pelapor atau polisi kepada media? Baik, selamat siang pemirsa iNews TV. Memang hari ini laporan masih berlangsung sejak kader PDIP datang tadi pukul 10.18. Sudah sekitar 1 jam, tapi laporan ini belum keluar. Memang masih ada yang menunggu di bawah, sementara sisanya ada di atas untuk melaporkan. Budi Ari dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atau pasal 310 dan 311 KUHP. Atas pernyataannya yang menuding PDIP ikut campur atas mitra judi online. Kami masih menunggu sejumlah laporan ini, belum selesai, tapi memang tadi mereka membawa sejumlah bukti, dokumen, dan rekaman untuk menjadikan alat bukti dalam pelaporan ini. Ayo. Baik, Jona, pukul berapa kira-kira sejumlah kader PDIP tiba di sana? Tadi sekitar pukul 10.18, 6 orang atau 8 orang kader PDIP memang memakai baju PDIP ya. Sampai sekarang masih duduk di belakang saya. Meskipun mengatasnamakan kader PDIP, cuman mereka atas pribadi sendiri. Jadi bukan atas nama DPP PDIP. Meskipun demikian, mereka mengaku laporan ini turut didukung oleh DPP PDIP. Baik, jadi laporannya atas nama pribadi begitu ya, tidak membawa partai. Dan kira-kira bukti apa saja, Jona, yang dibawa oleh para kader ini? Memang tadi mereka terlihat membawa tas yang berisi dokumen, tapi yang disampaikan adalah rekaman pernyataan Budi Ari, rekaman suara yang diduga yang memang dilontarkan oleh Budi Ari terhadap salah satu media. Barang bukti yang dibawa baru itu, kita belum tahu apa lagi yang akan diserahkan kepada polisi untuk perkara ini. Baik, selanjutnya kira-kira apakah akan ada statement dari pihak kepolisian? Sampai saat ini memang belum terlihat ada polisi yang menerima tadi ya, menerima kader PDIP. Mereka semua di atas, kader PDIP juga langsung menuju ke atas. Jadi belum ada pernyataan atau agenda dari polisi. Baik, biasanya setelah mereka masih menunggu di sana dan proses apa selanjutnya yang akan dilakukan? Baik, memang masih menunggu laporan ya. Jadi hanya beberapa orang doang yang naik ke atas. Sampai saat ini belum sepertinya akan mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu. Kemudian nanti prosesnya akan ditindaklanjuti oleh polisi yang memang kita sampai saat ini belum berinformasi apapun. Baik, Jona, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali.